Halo teman-teman semuanya, welcome to a place to be noisy. Dan hari ini aku membawa kabar baik bahwa kemarin ketika pengumuman kelulusan untuk pascasarjana, alhamdulillah aku lulus masuk di UPI, Pendidikan Matematika untuk semester genap 2025-2026. Dan hari ini aku mau ngasih tips dan sharing tentang gimana sih kemarin persiapan aku supaya dapat lulus ketika ujian pascasarjana S2 ini. So let's go teman-teman semuanya, langsung aja. Jadi seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya bahwa aku melakukan ada 3 hal ya di TPA, kemudian juga ada tambah bahasa Inggris. TPA-nya ada 3 hal yang dirinci seperti kemampuan verbal, numerik, dan juga ada kemampuan abstrak atau yang kita kenal dengan kemampuan figural biasanya kita sebut. Yang selanjutnya adalah bahasa Inggris. Nah, aku belajar ini persiapannya matang ya. Bener-bener kayak full effort untuk persiapannya karena aku berkaca kepada waktu PPG aku sempat ikutan, cuman saat itu aku gagal karena emang sama sekali tidak persiapan dengan baik, gak belajar dengan cukup sehingga tidak berhasil untuk masuk PPG kemarin prajabatan ya. Oke, lanjut. Nah, waktu kemarin itu aku belajar dari sekitar bulan Septemberan 2025, cuman bulan September ini sampai dengan bulan November itu tidak serius belajarnya, jadi masih bolong-bolong, gak rutin setiap hari, gak bikin jadwal full gitu. Tapi setelahnya pada bulan Desember itu aku bikin jadwal yang literally memperlihatkan bahwa aku serius ingin masuk S2, pengen berhasilnya itu kelihatan gitu. Dan aku bikin di sini ada gak mungkin aku liatin sih, pokoknya di sini ada TPA dan juga bahasa Inggris tuh aku cek-cekin setiap hari ketika aku melakukan hal tersebut gitu. Dan kalau misalkan ada yang kosong kolomnya, aku jadi ngerasa kecewa aja gitu sama diri aku sendiri. Aku kayak nyesel banget kenapa aku nggak ngelakuin hal tersebut, kenapa aku nggak belajar secara full dan secara maksimal gitu, sehingga aku bisa checklist semua daftar yang aku punya di sebelah sini. Jadi kayak ada habit yang aku lagi pertahankan saat itu, salah satunya adalah kita bisa mempertahankan untuk belajar TPA dan juga bahasa Inggris gitu. Jadi fullnya selama 1 bulan serius aku belajar. Nah, belajarnya itu salah satu sumbernya untuk TPA dan bahasa Inggris adalah dari buku ini ya. Kalau aku belajarnya dari buku ini, TPA Bappenas dan Pascasarjana S2 S3. Aku cuma beli 1 buku, dan buku ini aku habiskan, aku ulang sekitar 3-4 kali aku ulang, aku terus pelajarin. Jadi belajarnya gimana gitu, belajarnya tuh TPA ini setiap hari aku pelajarin, dan 3-tiganya baik kemampuan verbal, numerik, dan abstrak itu setiap hari aku minimal tuh menyelesaikan 1 paket soal. 1 paket soal tuh aku selesaiin, yang ada di sini kan ada paket-paketnya ya, aku selesaiin semuanya. Jadi setiap hari ada yang aku pelajarin dari 3 jenis yang aku akan dapetin dalam ujian gitu. Dan juga bahasa Inggrisnya aku belajar banyaknya dari YouTube. Dari YouTube itu aku searching aja soal reading kayak TOEFL, ITP gitu. Aku pakai soal-soal tersebut buat belajar. Tip gitu ya. Jadi aku belajar dari buku, aku habisin semuanya sampai dengan 3 kali nge-rewind, dan aku tambahin juga belajar dari YouTube. Aku cari sumber, sama nyarinya kayak gitu, kayak TPA Bappenas S2, kalau enggak TPA S2 kampus mana aku coba banyak kampus. UI aku coba, UPI tuh aku nggak nemu UPI tuh, tapi ada Unpad, simak UI, Unpad. Terus pokoknya aku banyak lah cari YouTube yang bisa menambah pengetahuan aku dalam jenis-jenis soal TPA juga, terkait dengan yang nggak ada, kayak sinonim, antonim yang nggak ada di buku ini, aku bisa pelajarin lewat YouTube gitu. Jadi menurut aku sendiri cukup 1 buku aja. Dan selanjutnya itu adalah latihan. Kalian harus benar-benar latihan juga sama yang namanya waktu, biar kalian terbiasa ketika pas ujian. Nah, karena aku kan udah nyelesain bukunya ya, jadi ada waktu-waktu di mana aku nge-rewind lagi, dan nge-rewindnya itu pakai waktu. Aku tambahin waktu di sana pakai stopwatch dari HP aja. Kita lihat berapa menit selesainya. Kalau nggak di buku tuh ada tulisannya 25 menit untuk berapa jenis soal. Kayak misalkan di sini kita punya sinonim itu ada 15 soal, itu di sini 10 menit. Nah, aku ngelakuin hal yang sama kayak disuruh di buku ini, 10 menit. Nanti kalau misalkan kita ternyata masih kurang kecepatannya, berarti harus ditingkatin lagi saat latihan soal berikutnya. Kalau misalkan ternyata kita lebih cepat, bagus, berarti kita masih punya kesempatan untuk memeriksa lagi gitu. Dan selanjutnya, nah kalau misalkan teman-teman latihan sama waktu, kalian tuh nggak akan khawatir ketika pas ujian. Itu pengalaman aku sendiri ya, kayak kemarin soalnya tuh kan
Di verbal misalkan ada 40 soal, waktunya 25 menit. Berarti kan satu soal nggak dapat 1 menit acan. Nggak dapat 1 menit tuh waktunya, kayak kurang dari itu. Tapi karena udah terbiasa ngerjain soal-soal kayak gini, jadi lebih mudah. Dan di soal verbal ini sebenarnya kalian cukup mudah ya untuk ngejawabnya, cuman kosakata kalian harus banyak gitu, harus banyak banget, benar-benar banyak. Sinonim, antonim tuh harus benar-benar kalian cari sumbernya dari mana-mana, acak aja yang banyak dan difokuskan untuk mampu memahami dan hafal apa sinonim dan antonimnya. Karena di buku ini tuh yang keluar hanya ada dua hal, cuman ada 2 sinonim dan cuma 1 sinonim dan juga 1 antonim yang ada dari buku ini. Sisanya aku nggak tahu, tapi bener bahwa kalian kalau misalkan bisa bahasa Inggris tuh ya, punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup tuh, kosakata yang cukup, kalian bisa dipermudah lewat kemampuan tersebut. Jadi ketika soal-soalnya ini ternyata menyerap dari bahasa Inggris, itu kan jadi mudah untuk nyari artinya. Kayak kemarin juga aku ada soal yang kayak gitu, 1 soal, dan itu helpful banget, ngebantu banget dibanding kita nggak tahu sama sekali dan nggak bisa nebak. Kan kalau misalkan cuma nebak-nebak kan bingung ya, tepat atau enggak gitu, 50-50. Kalau misalkan kayak aku kemarin tahu, jadi lebih mudah. Wah, oke, karena ini buru-buru, maaf ya belepotan guys. Selanjutnya di sini, oke, nah bahasa Inggrisnya itu ternyata reading aja tidak ada structure. Aku mikir kan ada structure ya, jadi aku agak belajar structure-nya juga. Tapi ternyata cuma reading aja. Nah makanya aku belajar banyak dari YouTube dan juga dari buku Longman ya. Aku tuh ada searching buku Longman, terus dapat nih PDF-nya. Ilegal nggak ya kalau gitu? Pokoknya dapat lah. Terus setelah itu akhirnya aku pakai buku tersebut untuk belajar readingnya. Sebenarnya yang aku banyak bahas ya, jadi reading skill 1 sampai skill berapa ya, 7 kalau nggak salah di sana, atau lebih dari itu ya, lupa aku. Pokoknya semuanya aku pelajarin gitu. Dan yang banyak keluar itu di bahasa Inggrisnya, kayak nyari ide pokok itu pastikan sinonim. Terus ada 1 paragraf dikasih ke kita, 1 paragraf utuh, terus 1 kalimat utuh deh kalau kemarin, terus disempilin di sebelah mana kiranya yang nyambung sama paragraf tersebut gitu, sama cerita yang ada gitu. Terus yang banyaknya mah adalah kalian akan dikasih pertanyaan yang isinya nyari apa yang ada di cerita. Pertanyaan, jawabannya ada di cerita. Cuman biasanya kalimat-kalimatnya itu atau jawaban-jawabannya itu tidak sama kayak di cerita, tapi sinonimnya kayak udah diparafrase gitu loh. Gitu maksudnya bahasa Inggrisnya. Aman ya teman-teman, kalau bahasa Inggris tuh ada 60 soal 90 menit. Jadi menurut aku kalian masih punya waktu yang sangat panjang untuk meriksa kembali. Kemarin menurut aku ya, kalau kalian udah biasa baca soal reading kayak TOEFL ITP itu, kalian kayak biasa aja ngelihat soal-soal yang UPI kemarin. Biasa aja tuh dalam artian gak shock karena terlalu panjang misalkan atau gimana gitu. Pokoknya biasa banget, gak terlalu yang panjang banget. Kayak maksimal 4 paragraf, gak terlalu panjang lah menurut aku, cukup aja. Ada juga yang pendek-pendeknya, ada gitu. Udah deh, gitu aja yang bisa aku sharing hari ini kayaknya ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun hal apapun yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Dan semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Gitu deh dari aku. Oh iya, satu lagi deh. Sebelumnya teman-teman, ada yang ingat nih, tes kemampuan numeriknya itu adalah soal-soal kita pas SMP. Mostly soal-soal kita pas SMP, matematika kayak gitu soal-soalnya. Jadi kemarin banyaknya di grafik banyak, perbandingan malah nggak ada kemarin. Soalnya kalian asalkan mau nge-rewind materi-materi SMP itu aman banget. Aku pikir kan akan banyak deret ya, soalnya di buku yang aku belajarin itu banyaknya deret, terus kayak aritmatika sosial, tapi ternyata enggak, malah. Jadi kan pelajaran aja soal-soal SMP mungkin akan random keluarnya, beda antar tahun ya. Jadi kalau kalian tambah banyak kemampuan pengetahuannya, akan lebih mudah buat kalian ketika menghadapi soal-soal ujiannya. Itu. Dan kalau misalkan kemampuan abstrak atau yang kita tahu figural, itu kan nih biasanya ya soal-soalnya itu, sejauh yang aku pelajarin kalau di buku ini tuh adalah mudah. Jadi kayak gini guys soal-soalnya tuh. Nah kan ini lebih mudah ya, mudah lah kalau ini. Tapi ternyata kalau misalkan yang di UPI kemarin tuh itu lebih pusing, karena soalnya ada 50 soal tapi waktunya 40 menit. Terus soal-soalnya itu adalah bangun ruang.
Itu pusing sih. Kalau petunjuknya sama aja, kita nyari bangun mana yang berbeda, terus kita nyari setelah posisinya ditukar-tukar itu kayak gimana nantinya, jaring-jaring ada sama aja kalau perintahnya. Cuman porsi soalnya lebih sulit menurut aku karena aku nggak terlalu terbiasa sama soal tersebut ternyata. Berarti aku baiknya kalau kalian juga lebih banyak explore lagi tentang soal yang abstrak ini atau figural, karena aku ngerasa aku mampu gitu ya. Jadi aku nggak terlalu banyak menggali soal-soal figural, aku malah lebih banyak ke numerik belajarnya gitu. Gitu deh teman-teman semuanya. Jadi pelajarin yang lebih banyak aja dari sumber-sumber lain. Kalau kalian punya satu buku, abisin itu, terus kalian cari juga sumber yang lainnya yang bisa mendukung kemampuan kalian bisa lebih lagi dan lebih paham lagi sama apa yang akan diujikan. Kita kan nggak tahu apa yang akan diujikannya, minimal kita udah tahu nih bentuk-bentuk soalnya kayak apa aja. Kalau misalkan kemarin aku ada satu soal yang nggak ada di buku ini juga, kayak aku udah bilang kayaknya di video yang sebelumnya, ada satu tipe soal yang tidak aku pelajarin tapi aku nemu di YouTube. Aku sempat pelajarin di YouTube, jadi ketika aku nemu soal tersebut aku nggak kaget lagi. Nah, berarti kalian juga harus lakuin hal yang sama, bahwa kalian harus banyak gali soal-soal di YouTube dan di sumber-sumber lainnya. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf berbelit ya, kita muter-muter, gak apa. Mudah-mudahan tetap ada inti dan manfaat yang bisa diambil. Makasih teman-teman semuanya. Bye bye. Sampai jumpa lagi di A Place to Be Noisy.